Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang ke-5, judulnya Sholat Kewajibanku. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu materi yang pertama, inti ibadah sholat. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu mengerjakan 5 waktu sholat fardu setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah, agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar, kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Karena sholat, kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Karena sholat merupakan tiang agama, maka ibarat seperti rumah. Jika tanpa tiang pondasi, maka apa yang terjadi pada rumah? Ya, rumah itu pasti akan rubuh dan berantakan. Begitu juga seorang manusia, jika ia tidak melaksanakan sholat sebagai tiang agama, maka sungguh pemilik agama tersebut akan hancur, sebagaimana rubuhnya rumah tanpa tiang. Nah, sekarang ayo perhatikan bekerja sama. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pelaksanaan sholat. Amati dan diskusikan dalam kelompokmu. Apa yang dimaksud gambar 5.1, gambar 5.2, gambar 5.3, dan gambar 5.4. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kelompokmu. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Apa yang dilakukan dalam gambar 5.1? Ya, benar. Pak Ahmad sedang melaksanakan azan untuk memanggil umat Islam melaksanakan sholat di masjid atau di musola. Kemudian maksud gambar 5.2, Ani dan Adi beserta kedua orang tuanya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu bersama. Ini adalah bentuk kebaikan di dalam rumah tangga kita ya. Kemudian apa maksud gambar 5.3? Ya,
kita sholat berjamaah. Terlebih sebagai seorang laki-laki, kita wajib sholat jamaah di masjid atau di musola. Karena sholat berjamaah lebih afdol, lebih utama pahalanya, dan lebih besar 27 derajat daripada sholat sendiri di rumah. Nah, kemudian gambar 5.4, jamaah di masjid atau di musola sedang melaksanakan doa. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doanya terkabul dan segala cita-cita tercapai. Maka dia memohon, berdoa dengan sungguh-sungguh dan niat hati yang tulus mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semua gambaran daripada keseharian kita ketika kita mau sholat ya. A. Inti ibadah sholat. Sholat artinya doa. Secara bahasanya, sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian daripada sholat. Nah, sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri seorang hamba, yaitu kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberi. Kemudian sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba nanti ya. Oleh karenanya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah dampak positif daripada banyaknya seorang hamba melaksanakan sholat. Maka dia tidak akan berbuat keji seperti mencuri, membunuh, mabuk-mabukan, dan juga perbuatan mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya. Nah, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Dan di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya sikapku, aku yakin sholat dapat mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Nah, selanjutnya ayo bernyanyi Sholat Kewajibanku judulnya dengan nada lagu Kukuruyuk. Mudah ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita sholat, sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat, sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Ya, mudah ya. Semoga kalian semua bisa menyanyikannya supaya lebih paham lagi. Nah, sekarang selanjutnya adalah ayo kerjakan. Oleh karenanya persiapkan olehmu buku tulis. Tugas pertama kalian adalah amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Diskusikan secara berkelompok. Tugas kalian kedua, insya Allah aku bisa. Berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Pertama, aku meyakini sholat merupakan tiang agama. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 2. Aku mengerjakan sholat sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 3. Aku meyakini bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 4. Melakukan sholat, hatiku merasa tenang dan tentram. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 5. Melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 6. Melaksanakan sholat berarti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 7. Orang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. Kemudian tugas ketiga yang selanjutnya, ayo berlatih. Pertama, kata sholat artinya. 2. Pengertian sholat adalah. 3. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melaksanakan sholat berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat merupakan ibadah yang pertama pada hari kiamat. Nah, 3 tugas itu kerjakan di buku tulis semua ya. Jika sudah selesai, kumpulkan pada Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan persoalan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.